Bab 3. Suaminya sendiri tidak mengenalinya. Natalia Wu seketika merasa detak jantungnya berdegup kencang, melihat ke arah pintu masuk ada seorang laki-laki mengenakan jas hitam berjalan masuk. Dadanya yang bidang, pinggangnya yang berotot, tinggi yang semampai, auranya yang begitu kuat. Penampilannya begitu mempesona seperti sebuah racun yang memabukkan. Laki-laki seperti ini, tidak peduli mau berada di mana dia pasti akan selalu menjadi sorotan orang-orang. Dan benar ternyata dia, Marson Gu. Wajah Natalia Wu memucat, dia tidak menyangka akan secepat ini bertemu dengan Marson Gu. Dia seketika menjadi gugup, rasanya ingin segera mencari tempat persembunyian. Aku mohon jangan lihat aku mohon jangan sampai melihatku. Natalia Wu dalam hati berdoa. Sayangnya Marson Gu sudah melihat mereka dan dengan langkah besar berjalan ke arah mereka. Direktur Cheng, tidak kusangka kita bisa bertemu di acara ini. Direktur Gu, mohon bimbingannya. Steve Cheng dan Marson Gu saling menyapa, senyum di wajahnya terlihat begitu tipis. Seluruh tubuh Natalia Wu gemetaran, dia menundukkan kepala, dengan gugup menggenggam kedua tangannya. Untuk membimbingmu aku tidak berani mengatakan iya. Tapi untuk mengajarimu berbisnis aku masih bisa. Senyum di wajah Marson Gu begitu angkuh. Rapat penawaran malam ini, takutnya Direktur Gu akan seperti sebelumnya lagi datang dengan sia-sia. Steve Cheng tersenyum anggun berkata, hasil penawaran belum keluar, siapa yang akan mati masih belum jelas. Direktur Gu sebaiknya jangan kesenangan dulu. Aku kira, setelah kita saling terlibat beberapa kali, sudah bisa membuat Direktur Cheng melihat jelas kemampuanku. Tapi sepertinya Direktur Gu tidak sepintar dan tahu diri seperti yang ada di pikiranku. Marson Gu menyesap anggurnya. Steve Cheng mendengus, tidak meladeninya. Natalia Wu yang berada di sebelahnya bisa merasakan atmosfer antara Marson Gu dan Steve Cheng. Di antara mereka seperti ada pedang yang tajam, dan membuat orang di dekat mereka takut gemetaran. Dia sedang berpikir, tersadar mengangkat kepala dan diam-diam melirik Marson Gu. Tatapan Marson Gu tiba-tiba melihatnya. Natalia Wu terkejut langsung menundukkan kepala, dan menghindar dari pandangannya. Dia bisa melihat, hubungan antara Marson Gu dan Steve Cheng sangat buruk. Dia tidak ingin karena hubungan pribadinya dengan Marson Gu bisa membuatnya kehilangan pekerjaan. Dia hanya berharap Marson Gu tidak terus mengikutinya, tidak melihatnya. Direktur Cheng, sekretarismu yang dulu sangat pintar. Dia bisa memilih mana burung yang baik dan hidup di kayu yang bagus. Hingga akhirnya resmi bergabung di perusahaan Emperor Internasional. Tidak kusangka kamu bisa menemukan sekretaris baru dengan begitu cepat. Marson Gu merasa ada seseorang yang sedang melihat dirinya. Dan dalam sekejap mata, dia melihat kalau sekretaris wanita cantik yang baru Steve Cheng sedang menatapnya, dan langsung mencibir. Karena orang terakhir yang menatapnya seperti itu adalah mantan sekretaris Steve Cheng. Hah, ini sangat menarik. Dia tiba-tiba penasaran, kalau dia di depan Steve Cheng langsung menarik sekretarisnya. Respon Steve Cheng akan bagaimana? Marson Gu sangat senang melakukan hal-hal yang sangat menyenangkan dan dapat menyerang lawannya. Natalia Wu melihat Marson Gu menyebut namanya. Hatinya seperti tertarik begitu kencang, dia tahu. Marson Gu membencinya dan tidak akan membiarkannya menjalani hidup dengan baik-baik saja. Direktur Gu, apa yang ingin kamu perbuat lagi? Steve Cheng menarik Natalia Wu ke belakang tubuhnya, dengan wajah was-was menatap Marson Gu. Direktur Cheng, tidak usah gugup, aku hanya merasa sekretaris barumu ini begitu cantik. Di sisiku, kebetulan kekurangan wanita cantik. Senyum di wajah Marson Gu begitu licik, kedua mata hitamnya seperti bintang, dengan godaan yang begitu besar. Nona ini, apakah kamu bersedia? Natalia Wu dengan mata terbelalak menatap Marson Gu. Merasa kalau dirinya benar-benar telah bertemu dengan setan. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Marson Gu? Sejak menikah hingga saat ini, dia tidak pernah memandangnya. Setiap bicara semua dilakukan melalui telepon. Kata-katanya selalu penuh dengan sindiran dan cacian untuknya. Tapi sekarang dia malah memujinya cantik. Dan, masih menyuruhnya pergi ke sisinya. Dia hari ini salah makan obat ya. Direktur Gu, ada beberapa hal memang harus sampai di sini. Di wajah lembut Steve Cheng sudah terlihat emosi. Marson Gu bisa melihat, Steve Cheng sangat menganggap serius sekretarisnya ini. Dia awalnya hanya ingin menggoda sekretarisnya ini. Tapi sekarang melihat Steve Cheng begitu gugup, dia semakin merasa semua ini semakin menarik. Direktur Cheng, tidak usah gugup.
Aku hanya ingin berteman dengan sekretarismu. Marson Gu masih tidak menyerah dan terus menerjang lawannya. Dia mengeluarkan sebuah kartu nama, menyodorkannya pada Natalia Wu, berkata, "Ini kartu nama pribadiku, asalkan kamu mau, kamu bisa menghubungiku kapan saja." Setelah itu, dia menyodorkan paksa kartu namanya ke tangan Natalia Wu, dan mengusap-usap tangannya. Natalia Wu yang diperlakukannya seperti itu. Seluruh tubuhnya seketika memaku, wajah dan telinganya memerah. "Direktur Cheng, kalau begitu aku tidak mengganggumu lagi." Marson Gu meminum habis anggurnya, sebelum pergi. Dia masih menatap Natalia Wu dalam, berkata, "Aku menunggumu." Setelah itu pergi meninggalkan mereka berdua. Wajah Natalia Wu rasanya sudah mau membiru. Dia akhirnya mengerti, Marson Gu mengapa bisa memperlakukannya seperti itu. Karena dia sama sekali tidak mengenalinya. Dia sama sekali tidak tahu kalau dia adalah istri yang sudah dinikahinya selama 3 tahun. Sungguh perih, pernikahan selama 3 tahun. Mencintainya sejak dulu, Marson Gu bahkan tidak tahu dengan bentuk wajahnya. Masih adakah orang yang lebih gagal darinya? Bab 4. Wajah lain Marson Gu. Natalia Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan dirinya sendiri. Dia bukannya harusnya bersyukur, suaminya ternyata tidak mengetahui wajahnya. Jadi dia bisa menghindari dirinya terjebak malu di depan bosnya. Mimik wajah Steve Cheng juga tidak begitu baik. Berkata padanya, kata-katanya tadi jangan dimasukkan ke hati. Iya, Natalia Wu menganggukkan kepala. Dia sekarang hanya merasa hatinya begitu sesak. "Senior, aku agak merasa sesak, pergi keluar sebentar ya." "Pergilah, aku mau menyapa beberapa atasan dulu, baru nanti pergi mencarimu," ujar Steve Cheng dengan sangat lembut. Natalia Wu menganggukkan kepala, meletakkan gelas anggur di tangannya, berjalan keluar. Walaupun sudah bercerai dengan Marson Gu, tapi Natalia Wu saat terpikir kalau Marson Gu tidak mengenalinya. Dalam hatinya masih merasa begitu tidak nyaman. Dia begitu tidak seberharga itukah? "Marson sialan, pergi mati saja kamu, bajingan." Natalia Wu meremas dedaunan, dengan emosi memakinya. Setelah itu perasaannya baru bisa menjadi lebih lega. Natalia Wu berbalik, berencana kembali ke dalam, dan di saat ini, suara ketakutan wanita terdengar di telinganya. "Aku tahu salah, tolong maafkan dan lepaskan aku, kali ini saja. Aku juga ingin melepaskanmu, tapi..." Laki-laki tersenyum kecil, suaranya begitu lembut. "Melakukan kesalahan, bukannya harus mendapat hukuman, bagaimana menurutmu?" Suara laki-laki itu begitu rendah dan seksi sangat menggoda. Tapi kata-kata yang dikatakannya begitu kejam. "Direktur Gu, lepaskan aku sekali ini saja, aku tidak akan berani." "Ah, Kufet." Suara wanita itu begitu memilukan. Seketika berubah menjadi serak, terbata-bata seperti sedang dicekik orang. Dan dengan lolongan menyampaikan rasa sakitnya. Natalia Wu terkejut bersembunyi di tempat yang gelap, mendengar suara teriakan wanita yang memilukan, wajahnya langsung memucat, bergetar, adegan apa yang dia lihat ini? Pembunuhankah? Hanya, suara laki-laki ini, agak familiar di telinganya. Natalia Wu sedang berpikir, lalu mendengar laki-laki itu berkata lagi, "Antar dia ke rumah sakit, jangan biarkan dia mati begitu saja, karena itu akan sangat menguntungkannya." Suaranya baru saja jatuh. Kemudian terdengar bunyi kresek-kresek, itu suara wanita yang dibawa pergi oleh orang lainnya. Natalia Wu terkejut setengah mati. Seluruh tubuhnya gemetaran, dan di saat ini, sebuah tangan tiba-tiba terulur padanya, menangkap lengannya. Lalu sekuat tenaga menariknya, dan membawanya masuk ke dalam pelukan. Natalia Wu baru mau memberontak. Dengan jari kepompongnya yang tipis mencekik lehernya, satu tangannya lagi menutup mulutnya. Lalu menekan erat tubuhnya ke dinding. Menangkap sebuah kucing kecil yang diam-diam menguping, "Menurutmu aku harus bagaimana menyelesaikannya?" Suara laki-laki itu begitu lembut, tapi nada suaranya begitu kelam. Natalia Wu berusaha membuka mata lebar-lebar. Dengan memanfaatkan cahaya bulan yang tipis, dia akhirnya bisa melihat siapa laki-laki yang sedang menekannya ini. Saat dia bisa melihat jelas orang itu, dia dengan histeris membelalakan kedua matanya. Orang itu ternyata Marson Gu. Orang yang baru melakukan kejahatan di sana tadi ternyata Marson Gu. Memikirkan ini, Natalia Wu merasa seluruh tubuhnya merinding, detak jantungnya semakin berdegup kencang. "Sekretaris kecil, ternyata kamu ya." Marson Gu juga bisa melihat jelas wajah Natalia Wu.
Kedua mata bulatnya yang terbelalak persis seperti kucing yang ketakutan. Begitu lucu dan mempeson, membuat tatapannya yang dingin sedikit berkurang. Sakit. Natalia Wu menggelengkan kepala, memberi tahunya untuk cepat mengendorkan cekikannya. Marson Gu perlahan mengendorkan tangannya, hanya tidak tahu apakah sengaja atau tidak. Saat dia mengendorkan tangannya, jari tipis tangannya melukis di leher Natalia Wu. Membawa mara bahaya serta warna yang intim. Natalia Wu baru mau memanggil nama aslinya. Tapi teringat dengan sikap menyeramkannya tadi, langsung merubah panggilan. Direktur Gu, apa yang ingin kamu lakukan sebenarnya? Mau melakukan apa? Senyum Marson Gu begitu licik. Kamu telah menguping pembicaraan orang lain, masih bertanya apa yang ingin aku lakukan, Aku tidak mendengar apapun. Natalia Wu membuat dirinya terlihat tenang sambil melihat Marson Gu. Walaupun ini bukan pertama kalinya melihatnya, tapi setiap melihat wajahnya yang ganteng kelewat batas ini selalu membuatnya sedikit hilang fokus. Semoga memang seperti itu. Kalau masalah malam ini bocor, nah. Marson Gu tertawa, tapi tawanya tidak terlihat sedikit kelembutan. Lebih menyeramkan daripada diam. Aku tidak tahu apa-apa. Natalia Wu kembali fokus, setelah itu bersiap untuk pergi. Tapi Marson Gu dengan cepat mengulurkan tangannya. Lalu menguncinya di antara kedua lengannya. Direktur Gu, kamu masih mau berbuat apa lagi? Natalia Wu sedikit tak berdaya.